Jangan hanya berpikir hanya urusan perut, dan urusan perut. Rugi kalau hanya berpikir seperti itu. Smart team. Smart team. Siapa kamu? Siapa kamu? Nah, udah. Udah duduk, masih mau berdoa. Ya. Kita masih terus dengan apa sih itu titik nol. Dia terus belajar sampai benar-benar kita mencari titik yang sederhananya sehingga mudah untuk mempraktekkan. Ya kan? Kalau kemarin kita coba kita praktek hanya dari sebatang sapu. Setelah itu perhatikan gejolak apa yang kita rasakan. Pikiran apa yang berkutat di dalam pikiran kita di saat kita pegang sapu, di saat kita nyapu. Nah, kita mulai belajar untuk peka, mengasah kepekaan dalam diri kita gitu loh. Kalau di saat kita nyapu, kita terus setiap hari, misalnya berapa hari, 7 hari misalnya seminggu. Coba nyapu terus rasa ini apa yang gue pikirin. Amati apa yang kita rasakan. Amati itu. Atau di saat kita nyapu ada yang lewat sehingga kotor lagi, itu yang bikin kesel kan. Nah, amati ada apa. Oh, ternyata di saat saya nyapu terus ada yang lewat, saya mau marah, saya mau kesel, seolah-olah saya udah capek-capek nyapu, orang cuma tinggal selonong aja. Ada perhitungan kita di situ ya. Ada rasa marah, ada kemarahan di sana. Coba amati. Setelah itu tadi kembalikan lagi. Kembalikan, ya Allah, jangankan rasa kesal ini. Coba itu dipraktekkan. Gak salahnya saya rasa dipraktekkan berdasarkan bagaimana cara menyebut Tuhan. Entah itu pakai Tuhan, entah itu pakai Allah, entah itu pakai apapun berdasarkan kepercayaan masing-masing. Silakan. Allah, jangankan rasa kesal ini, tapi ruh dan jasadku pun hanya kepunyaanmu. Aku tidak punya apa-apa. Segalanya kuserahkan kepadamu ya Allah. Sudah, masih ada rasa kesal, ulangi lagi. Coba latihan itu gitu. Nggak salah saya rasa untuk dipraktekkan, nggak juga bikin kita keluar dari akidah kita atau nggak bikin kita menjadi orang sesat. Saya rasa nggak kan ya? Hanya untuk mengatakan itu terus sehingga dalam diri kita ini selalu ingat Allah. Selalu ingat bahwa apapun yang ada di dalam keadaan kita itu adalah semuanya berasal dari Allah. Semuanya sudah diizinkan oleh Allah. Sehingga kita melatih penerimaan diri. Terus pahami juga, setiap melakukan sesuatu, ini yang gue lakukan sekarang ini, atau bagian dari pekerjaan saya, ini baik nggak buat saya? Baik nggak buat orang banyak? Kita pakai itu dulu aja untuk tolak ukur kebenaran. Cari, yang dicari itu adalah manfaat, bukan kerugiannya. Setiap apapun yang kita lakukan. Terus buat orang banyak apa manfaatnya? Oh, dengan saya melakukan ini secara totalitas, pertama saya sudah mempermudah orang lain untuk mempunyai rumah. Kedua, saya sudah mempermudah orang lain untuk mendapatkan rezeki. Ya kan? Saya sudah membantu marketing untuk dia mendapatkan rezeki. Terus lagi, saya tadi mempermudah orang mendapatkan rumah. Terus apalagi dampaknya untuk orang banyak? Oh, saya menghasilkan omset. Ikut andil menghasilkan omset untuk perusahaan ini. Sehingga perusahaan ini bisa menggaji 50 orang yang ada di sini. 50 orang dikali 5 orang di belakang mereka. 250 orang. Saya sudah ikut andil. Nah, pernah nggak kita sejauh itu gitu loh? Sejauh itu merasakan apa yang kita lakukan ini ada manfaat nggak untuk kita? Ataukah kita selama ini hanya berpikir, ini untungnya buat gua apa? Enak banget marketing, gua sudah mati-matian ngainan ini, marketingnya nggak peduli dengan konsumennya, gua yang ngurusin, gua yang dicaci maki sama konsumennya. Apakah hanya itu yang kita pikirkan? Sementara di balik itu punya manfaat yang sangat luas sekali. Terus di saat kita sudah membuat, bukan hanya PT Cipta Cerdas Mandiri, bukan hanya marketing, bukan hanya termasuk kalian di dalam ini. Terus lagi untuk developer.
Dengan kita menyelesaikan tugas kita sampai akad kredit, sampai pencairan BTN, berarti membantu developer pun untuk menghidupi 260 keluarga. Kepala keluarga. Kali 5 di belakang. Ada 1000 lebih. Ya kan? Kalau 250 kali 4 aja udah 1000. Berarti udah 1300. Terus lihat lagi. Dengan kita melakukan tadi, cuma dari pemberkasan tadi, apalagi manfaatnya? Baik untuk kontraktor. Ada berapa tukang di sana? Ada berapa orang yang terlibat di dalam itu? Itu untuk apa? Ada berapa? Misalnya ada 100 orang yang terlibat dalam pembangunan. Kali 5 mereka. Sudah berapa? Sudah 500 orang. Kita terlibat. Hitung dari awal. Terus setelah itu apa lagi? Baik itu dari supplier Batako. Baik itu supplier Hebel. Besi. Ada berapa ribu karyawannya di sana? Kalau kita hitung. Ini sudah ribuan kita ikut andil. Kita sudah bermanfaat. Gitu loh. Ini untuk kita lebih percaya diri lagi, lebih optimis lagi bahwa kita ini adalah manusia yang bermanfaat. Jangan hanya berpikir hanya urusan perut, dan urusan perut. Rugi kalau hanya berpikir seperti itu. Terus lagi travel. Apa gunanya? Saya PKS sana sini membuat produk, pusing mikirinnya. Sampai sekarang saya belum bisa bikin produk, saking stres. Ya kan? Sama seperti itu tadi. Dengan kita ikut andil biar perusahaan ini punya omset. Kita sudah ikut andil juga. Bermanfaat untuk tadi 250 orang lebih. Apalagi Wana Wisata. Karena manfaatnya luar biasa. Dan saya tidak mau hanya cukup hanya 50 orang. Kenapa kita bikin Wana Wisata? Kalau Wana Wisata ini bisa menciptakan lapangan pekerjaan sebanyak 200 orang, kali 5 di belakangnya, ada keluarga yang dia tanggung, berarti Wana Wisata ini akan bermanfaat untuk 1000 orang. Itu hanya untuk karyawan. 1 titik Wana Wisata. Ini bermanfaat untuk 1000 orang. Belum lagi yang lain. Belum lagi yang dari agent travel lain, dari IO lain. Ya kan? Yang kita ajak kerjasama di dalam. Perusahaan armada. Begitu banyak kecil yang kita lakukan, tapi manfaatnya begitu luas. Kalau kita mau berpikir. Oh, berarti saya luar biasa. Saya menjalankan fungsi saya. Menjalankan sesuai fitrah saya terlahir ke dunia ini. Gitu. Coba pahami itu. Kalau sudut pandang kita lebih luas, begitu banyak. Dari 1 pekerjaan aja, kita sudah melakukan hal baik. Termasuk kamu nyeduh kopi. Di saat kamu nyeduh kopi, 1 bermanfaat untuk orang yang dikasih kopi. Senang orangnya, ya kan? 1 apa? Perusahaan kopi itu sendiri. Berapa ribu orang yang kerja di perusahaan kopi. Jadi, begitu luas manfaatnya kalau kita tadi peka. Oh, ternyata dengan saya menyeduhkan kopi si A, ternyata saya ikut andil berapa juta orang sehingga kopi ini ada di sini. Bisa saya seduh. Dari mulai apa? Petani kopi, pabrik kopi, supplier, distributor. Begitu banyak kita ikut membantu. Tapi karena otak kita hanya berpikir tentang urusan perut kita, tentang bagaimana keluarga kecil kita. Jadi kita enggak ngeh. Sehingga keseharian kita tidak ikhlas melakukan itu. Padahal manfaatnya luar biasa. Itu dari contoh kecil. Ya kan? Kenapa saya berusaha untuk kita tidak boleh terkontaminasi dengan keadaan. Wana Wisata ini harus berdiri. Karena ini ada 1000 orang yang akan merasakan manfaatnya. Itu baru dari segi karyawan. Bagaimana kalau ini ada 7 titik, 7.000 orang. Bagaimana kalau ada 10 titik, 10.000 orang. Kita sudah mengurangi angka pengangguran di Indonesia.
Kita sudah membuat secercah harapan untuk 10.000 masyarakat Indonesia. Itu baru Jawa Barat. Bagaimana kalau kita berdiri di seluruh Indonesia? Berapa juta manusia? Pernahkah kalian terpanggil untuk itu? Jadi, apapun yang kita lakukan sebenarnya tidak ada yang tidak bermanfaat. Selama itu baik untuk kita dan baik buat orang banyak. Yang tidak bermanfaat itu apa? Memelihara hawa nafsu tadi. Memelihara kemarahan, memelihara kebencian, memelihara penolakan, memelihara keraguan. Semua yang menjadikan hijab, semua yang menjadikan kotoran-kotoran dalam diri kita, itulah yang tidak bermanfaat. Rugi untuk kita dan rugi juga buat orang banyak. Contoh satu, siapa? Debbie. Debbie ini lagi marah pada si Anggara misalnya, kesel. Dengan si Debbie tadi kesel, pekerjaannya berantakan, tidak fokus dengan pekerjaan. Mukanya masem. Sehingga setiap orang ngelihatnya itu, kok mukanya nggak ini ya, nggak welcome. Sehingga bukan hanya Anggara yang dia sakiti, semua orang di sekitar dia. Dengan pekerjaan juga tidak berantakan juga, banyak juga yang merasakan kerugian. Bukan hanya Debbie, semua orang yang terlibat. Nah, apakah kita mau menjadi orang yang menyumbang kerugian untuk banyak orang, atau kita mau menjadi orang yang menyumbang manfaat untuk banyak orang? Karena selama ini kita berdirinya terlalu dekat dengan tembok. Coba kalau kita mundur, kita bisa melihat banyak hal. Sehingga pandangan kita lebih luas. Kalau kita hanya berdiri di tembok, yang kita lihat itu hanya tembok itu. Tidak ada jalan lain. Kalau pikiran kita hanya melihat ke keluarga, atau melihat ke diri kita sendiri, seolah-olah di dunia ini nggak ada orang lain, hanya diri kita ada di dalam dunia. Tapi kalau kita tadi merasa kecil, kita merasa nggak ada apa-apanya, alam semesta ini luas sekali. Dan kita merasakan itu, merasakan keluasannya. Sehingga kita tidak mau, kita hanya sebutiran debu di alam semesta ini, tapi kita menyumbang kerugian untuk orang banyak. Kita menyumbang energi negatif ke alam ini. Gitu. Karena bumi ini aja, bumi ini seimbang karena ada negatif dan positif ya. Tapi kalau lebih dominan negatifnya, bumi ini akan hancur. Sama aja kayak matahari, terus ada bumi, sedikit aja, mungkin hanya sesenti aja kali keluar dari porosnya, ini mungkin akan merasakan panas yang luar biasa. Atau mundur sedikit, itu akan merasakan beku. Dan kita memang harus pas. Kalau kita menyumbang energi negatif di bumi ini, di dunia ini, berarti dunia ini pun akan hancur. Karena sudah banyak kita lihat keadaan. Bagaimana orang saling ujat antar agama. Bagaimana orang saling iri. Bagaimana orang-orang saling hasut, saling adu domba. Ya kan? Kalau kita mau lihat bagaimana di dunia ini, karakter-karakter orangnya, lihatlah di sosial media. Banyak banget orang yang menyumbang energi negatif. Kenapa kita enggak memilih untuk menyumbang energi positifnya, sehingga bumi ini tetap seimbang? Karena kita dan alam semesta punya keterhubungan. Karena ada 12 hukum alam semesta yang itu sudah tersistem. Termasuk hukum sebab akibat, hukum tarik-menarik, hukum tindakan, hukum pikiran, hukum proyeksi. Banyak sekali dan itu sudah secara sistematis, otomatis. Jadi sama aja kalau kita menyakiti banyak orang, kita akan didatangkan hal-hal yang menyakitkan dalam kehidupan kita. Kalau kita terus menyimpan luka yang ada di dalam diri ini, maka hal-hal yang akan menimbulkan luka akan dimunculkan ke dalam diri kita. Karena diri kita yang menariknya.
Makanya ayo kenali diri kita sendiri, mulai kita kenali lagi diri kita ini siapa. Pernahkah kalian memperhatikan, pejamkan mata sebentar, terus tarik napas, hembuskan. Rasakan nikmatnya bernapas. Bagaimana kalau napas itu diambil? Apa yang terjadi? Pernah bersyukur nggak hanya tentang napas? Atau bagaimana detak jantung? Pernah nggak kita memperhatikan detak jantung? Atau kita berterima kasih dengan jantung itu sendiri? Bagaimana kalau berhenti detak? Jadi banyak yang harus kita kenalkan. Jangan sampai kita asing bagi diri kita sendiri. Kita kenal orang lain dari A sampai Z. Sampai kita ponis orang itu, sampai kita tahu masa depan dia. Sampai ranah Allah pun kita berada di dalamnya, kita ponis lu masuk neraka. Padahal diri kita sendiri sedang berada dalam neraka. Karena sudah berapa puluh tahun, sudah berapa belas tahun, kita itu hanya bisa melihat di luar. Selalu mengomentari apa yang ada di luar, tapi lupa diri kita ini siapa. Bahkan kita nggak kenal. Kalau ditanya kamu siapa, itu bingung, kok berat banget pertanyaannya. Tapi kalau ditanya itu siapa, itu udah jelas dari A sampai Z. Itu Komarudin sifatnya seperti ini, orangnya kayak begini, itu kenal. Tapi begitu ada pertanyaan tentang diri sendiri, nggak tahu. Karena diri kita tidak mengenal diri kita bahkan tidak tahu apa yang berkutat di dalam pikiran kita. Kita bahkan tidak tahu apa yang sedang berkecamuk di perasaan kita. Kita juga nggak tahu apa yang kita lakukan ini. Itu tanda bahwa kita asing bagi diri kita sendiri. Jadi sehingga kita selalu keluar. Karena si A begitu, jadi saya begini. Gitu. Jadi kita tidak memegang kendali. Kita tidak sebagai pemimpin bagi diri kita sendiri. Tapi kita, bahkan diri kita ini diperbudak oleh orang lain. Orang lain pegang tombolnya. Lu mau bahagia, mau kagak, tergantung gua. Nah, apakah kita mau seperti itu terus? Sementara kita dikasih akal dan pikiran, kita dikasih potensi yang luar biasa di dalam diri kita. Kalau semua potensi manusia ini digali di dalam diri ini, lu jadi manusia super. Gitu loh. Orang yang baru menggali potensi diri dia aja hanya 30% itu udah jadi manusia super. Apalagi kalau udah 100%. Luar biasa. Begitu hebatnya Allah memberikan anugerah di dalam diri kita. Kalau kita paham. Bahkan energi dalam diri kita ini bisa menjadi suatu ilmu yang luar biasa. Mungkin bisa menghancurkan gedung. Kalau kita bisa olah energi itu. Jadi coba kenali diri sendiri. Coba peka. Coba pahami apa yang sedang kita lakukan. Seberapa besar manfaatnya untuk kita. Dan seberapa besar manfaatnya untuk orang banyak. Jangan sampai tadi kita menyumbang energi negatif di dunia ini. Karena setiap manusia dikasih tugas yang berbeda-beda. Setiap manusia itu udah direncanakan oleh Allah. Tinggal kita kembali kepada diri sejati kita. Dengarkan diri kita. Bagaimana biar kita bisa mendengar diri sejati kita? Bersihkan dari segala hijab. Bersihkan dari segala ketergantungan. Bersihkan dari segala pengakuan. Dan bersihkan dari segala beban tadi. Karena kita ini manusia yang luar biasa loh. Kita makhluk yang paling sempurna dibanding makhluk-makhluk lain. Harusnya sudah bersyukur dengan itu. Dan Tuhan membentuk kita sebagai jiwa-jiwa pemenang. Kenapa kita ada di dunia? Karena kita, begitu kita lahir, kita itu udah sang juara. Kita itu udah sang pemenang.
berapa juta sperma yang kita kalahkan di situ. Itu kenapa kita terlahir. Jadi bukan pecundang. Pecundang itu kalian sendiri yang membentuknya.